Di usia kelas 3 SD itu aku dibeliin satu buku dari mamaku, dan buku itu buku ensiklopedia. Jadi aku saranin gimana kalau kita kasih nama Pintu Kebijaksanaan. Pintu Kebijaksanaan, di mana Porta Sapiens ini jadi satu organisasi di mana melalui dia orang-orang masuk ke dalam Porta Sapiens itu, dan mereka keluar, mereka membawa kebijaksanaan. Kira-kira apa sih pesan atau motivasi bagi siswa-siswi di luar sana ataupun anak-anak di Nusa Tenggara Timur saat ini yang sedang mengejar prestasi mereka? Masa yang indah ini akan sia-sia kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Masa muda kita itu harusnya bisa menjadi masa di mana kita berkarya paling banyak. Halo semuanya, selamat datang di podcast sekolah SMA Katolik Giovanni Kupang. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot. Salam jumpa dari saya Luisa Ganggus yang akan menemani kalian untuk bertemu dengan bintang tamu kita di podcast kali ini. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang merupakan siswa berprestasi SMA Katolik Giovanni Kupang. Bukan hanya berprestasi, namun ia juga memiliki keterampilan dalam bidang literasi dan juga memiliki segudang prestasi. Siapa lagi kalau bukan Reynard Koinunu. Halo. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam untuk mengetahui apa aja sih pengetahuan dan juga prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Kak Reynard, kita masuk dulu kepada salah satu informasi yang cukup penting nih. Jadi, SMA Katolik Giovanni Kupang saat ini sedang membuka pendaftaran siswa baru. Info selanjutnya bisa kalian lihat di brosur SPMB 2025 atau kunjungi website kami smakgiovanni.sch.id. Ajak semua teman-teman kalian, anak-anak kalian, dan juga kita di sini memiliki salah satu kegiatan menarik, yaitu podcast ini. Jadi kalian mau lewatin apa lagi dari SMA yang begitu bagus gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke bincang-bincang sama Kak Reynard nih. Halo Kak Reynard. Halo. Oke, senang banget bisa ketemu di podcast ini. Jadi aku cukup penasaran dengan semua prestasi yang mungkin Kak Reynard raih ya. Jadi mungkin izinkan aku bertanya ya mungkin. Apa aja prestasi-prestasi yang sudah diperoleh hingga saat ini, dan juga awal mula terjun ke prestasi itu tuh gimana sih ceritanya sampai bisa sehebat ini gitu? Oke, wow. Jadi pertama-tama perkenalkan, namaku Reynard Alexander Koinunu. Aku asalnya dari satu kota dingin di wilayah timur Pulau Timor, dari kota Soe, dan di sini sekarang sebagai kelas 12 di SMA Katolik Giovanni Kupang. Jadi sebenarnya perjalanan literasi aku itu panjang, dari kalau boleh dari lahir nggak? Oh, boleh. Panjang banget ya kalau dari lahir. Jadi aku lahir dari kedua orang tua yang hebat, dan sejak kecil usia 3-4 tahun sudah dibiasain untuk baca buku. 3-4 tahun ya, umur yang sangat mulia. Jadi waktu umur 3-4 tahun ada satu bukunya mungkin sebesar ini, sedikit lebih besar dari handphone, dan buku itu di dalamnya itu isinya ada gambar bangun ruang, ada gambar bangun datar, gambar warna, lalu ada buah-buahan. Nah, jadi mama saya itu kalau ngajarin, dia nanti nunjukin, oh ini gambar semangka, ini gambar apel, ini gambar pisang. Semangka itu warnanya di bagian luarnya, oh itu hijau, lalu di dalamnya itu ada merah. Nah, setelah ngajarin itu baru disuruh waktu usia 3 tahun, oh tunjuk coba mana semangka gini-gini. Nah, dari situ saya mulai tertarik dengan buku, dan sampai usia kelas 3 kalau nggak salah. Di usia kelas 3 SD itu aku dibeliin satu buku dari mamaku, dan buku itu buku ensiklopedia. Wow, ensiklopedia. Ensiklopedia. Nah, di umur kelas 3 itu mungkin 8 tahun. 8 tahun. Ensiklopedia. Dan ensiklopedia itu adalah salah satu ensiklopedia terbaik di dunia, namanya Ensiklopedia Britannica. Ensiklopedia terlengkap di dunia. Ensiklopedia Britannica ini
Itu waktu itu tebalnya di tahun 2015 itu tebalnya hampir 3.000 halaman. Wow, walaupun aku nggak ngerti soal buku ini, tapi kalau denger merinding juga ya. Kelas 3 SD bacanya 3.000 halaman. Hampir 3.000 halaman. Jadi dari situ baca, dan di sekolah juga kalau guru biasanya nanya, saya jawab. Aku jawab, ini Bu, ini Pak. Dan mereka, wah senang kayak gini. Baru kelas 3 tapi udah tahu banyak. Nah, lalu untuk prestasi, karena saya sering baca buku, di tahun 2018 itu jadi salah satu wakil Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Olimpiade Sains Nasional. Wow. Waktu itu SD kelas 5. SD kelas 5 ya, jadi dimulainya udah dari SD ya. SD kelas 5 itu untuk ajang Olimpiade Sains Nasional di Padang, di Sumatera Barat. Untuk mata pelajaran IPA. Nah, karena saya sering ikut lomba, lalu juga sering dipilih sekolah, saya karena tinggalnya di Soe, biasa datang ke Kupang itu kalau dalam sebulan biasanya 2 kali. Karena sering ikut lomba atau biasanya ada kegiatan. Ketika datang ke Kupang, biasanya aku pergi ke toko buku dan membeli minimal 1 buku harus dibeli. Kalau teman-teman tahu namanya buku Y, nah itu biasanya aku beli buku-buku seperti itu, dan koleksi buku Y aku sekarang dari kelas 3 SD hampir 200-an lebih buku ya. Y di rumah. Berarti benar-benar buku itu pengaruhnya penting banget ya sangat dari kecil. Penting. Jadi sampai sekarang juga suka sekali baca buku, dan apalagi udah menginjak usia dari SMP, SMA, lebih sering menulis juga. Dan pencapaian terbesar aku dalam menulis itu di tahun lalu. Jadi aku menulis 1 esai. Esai ini diikut sertakan dalam lomba penulisan esai tertua di dunia yang namanya The Queen's Commonwealth Essay Competition. Jadi Queen's Commonwealth Essay Competition ini adalah kompetisi menulis esai untuk seluruh negara-negara persemakmuran Inggris di dunia. Tapi negara-negara non persemakmuran seperti kita Indonesia juga bisa ikut. Dan aku tulis 1 esai di situ yang judulnya Under the Blue Sky. Itu soal ketidakadilan sosial yang terjadi dan gimana sih kita sebagai anak muda berpartisipasi untuk turut menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketidakadilan sosial itu. Siap. Itu pencapaian saya kalau di bidang literasi kurang lebih seperti itu. Ditambah juga untuk bidang-bidang, karena aku prestasinya lebih banyak akademik ya. Di tahun 2021 juga aku jadi salah satu medalis Olimpiade Sains Nasional. Jadi waktu itu meskipun di masa Covid ya kita tetap belajar, kita tetap berprestasi, dan bahkan ya memang susah tapi setidaknya bisa mencapai di level itu. Jadi benar-benar dari semua yang udah diceritain oleh Kak Reynard, tips pertama itu jatuh cinta pada buku. Jatuh cinta pada buku tuh penting banget, karena nantinya buku itu yang akan membawa kalian ke jenjang-jenjang berikutnya dan membawa kalian tuh untuk gak bosan-bosan ya untuk mengikuti lomba, karena pasti dirasain juga ya, begitu sekali ikut lomba, kalau menang pasti pengen lagi lomba lagi kan. Benar. Nah kalau gitu kita mulai bahas mengenai kalau sering ikut lomba, sering ikut olimpiade, pastinya ada kesusahan-kesusahan dan juga ada tantangan-tantangan di balik lomba-lomba tersebut. Kira-kira tantangan terbesarnya tuh apa sih? Tantangan terbesar dalam ngikutin olimpiade atau lomba itu sebenarnya satu, motivasi dan disiplin. Kalau motivasi, kalau misalnya gini, kalau kita awalnya memang semangat ikut lomba, tapi dalam perjalanan bisa aja mulai down perlahan-lahan. Kalau ada kesibukan yang lain, pasti kita akan rasa wah ini berat banget. Nah, tetapi dalam penurunan motivasi diri itu
kamu harus bisa disiplin. Karena kedisiplinan itulah yang membawa kamu. Memang nggak enak belajar untuk lomba itu, nggak enak sekali. Jujur untuk Olimpiade Sains di tahun 2021, aku pernah belajar dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. 6 sore sampai 6 pagi ya? Non-stop. Wow. 6 sore sampai jam 6 pagi supaya bisa masuk Olimpiade Sains Nasional dan bisa dapat medali. Dan ya hampir masuk rumah sakit 2 kali untuk ikut lomba-lomba kayak gitu. Dan ya kita harus disiplin, karena kalau nggak disiplin motivasi udah habis ya sudah, nanti nggak ada keinginan lagi untuk lanjut. Jadi intinya walaupun ada banyak tantangan, tapi selagi kalian disiplin dan mempunyai tanggung jawab dalam diri, pasti semua tantangan itu bisa dilewatin. Dan satu juga dari pengalamannya Karinat, kalian kalau belajar jangan kelamaan ya, bisa-bisa masuk rumah sakit lagi nih. Oke, jadi aku cukup setuju dengan tentang disiplin dan juga motivasi. Bener banget, karena kalau nggak ada motivasi kita juga keinginan untuk ikut lomba tuh jadi menurun. Benar. Gitu. Oke, terus ngomong-ngomong, Kak Renat juga aktif di dunia literasi dan juga ada tuh kegiatan kelompok Porta Sapiens. Oh iya. Porta Sapiens ini kalau di sekolah ini cukup terkenal banget nih guys. Jadi kita langsung dengar dari orangnya sendiri. Gimana sih program itu? Gimana awalnya terbentuk hingga saat ini tuh berjalan dengan puji Tuhan mulus ya? Oke. Jadi sebenarnya Porta Sapiens itu gagasan aku yang udah aku pikirkan sejak lama. Nah, jadi Porta Sapiens itu aku gagasinya gini. Bisa nggak kalau kita mengajari orang tetapi dengan metode-metode yang berbeda yang mungkin jarang diterapin di sekolah, dan khusus untuk mereka yang dalam hal ini bisa dikatakan marginal atau yang terpinggirkan. Mereka yang tidak mempunyai privilege kayak kita bisa bersekolah di Giovanni, itu privilege loh. Iya, benar banget. Nah, jadi sejak dipikirkan tapi nggak pernah punya punya ajang atau punya kesempatan untuk nerapin itu. Sampai pada tahun lalu aku sama 2 teman aku, Kak Diana dan Kak Feilin, karena kami bertiga lolos beasiswa Indonesia Maju untuk persiapan kuliah S1 di luar negeri. Maka syaratnya adalah bahwa untuk berkuliah di luar negeri, setidaknya kalian harus ngebuat satu program atau suatu proyek yang bisa digunakan untuk melayani bangsa Indonesia, melayani masyarakat Indonesia. Jadi aku gagaslah di situ. Porta Sapiens berdiri di tanggal 21 Mei tahun 2024 dan kita bergerak itu fokusnya di bidang literasi. Nah, karena bagi aku dan teman-teman, literasi, pendidikan, kalau bisa kita selesaiin masalah pendidikan, nanti masalah-masalah lain juga bisa selesai. Contohnya masalah lingkungan hidup. Ada yang buang sampah sembarangan, ada yang buang sampahnya bukan di kotak sampah, bukan di tempat sampah, tapi dibuangnya di sungai. Nah, ini kan sebenarnya cuma masalah pemikiran orang itu kayak gimana. Kalau kita bisa ngedidik adik-adik kita bisa mengajar adik-adik kita yang masih dalam usia belia, yang baru katakanlah masih TK, masih SD. Kalau pemikiran mereka udah benar dari saat itu, kasus-kasus kerusakan lingkungan yang yang mungkin saja terjadi di masa depan bisa kita minimalisir. Bisa diantisipasi dari sekarang ya. Bisa diantisipasi. Jadi Porta Sapiens itu berdiri dengan semangat untuk memberantas iliterasi. Jadi memberantas orang-orang yang awalnya belum bisa baca tulis, ayo kita dorong udah bisa baca tulis, setelah itu lanjutin lagi dari yang awalnya baru bisa membaca, menulis, berhitung, dia harus bisa paham apa yang dia baca, apa yang dia bisa menghasilkan tulisan, bisa mengerti esensi perhitungan matematika. Semuanya kita lakuin supaya provinsi NTT kita ini bisa maju, bisa berkembang, karena tanpa pendidikan tidak bisa kita menuju ke jenjang berikutnya. Kemajuan hanyalah mimpi tanpa pendidikan. Benar sekali. Jadi Porta Sapiens itu dibentuk dan
kita sampai saat ini udah mau setahun dan puji Tuhan di tahun 2024 bulan Desember kemarin Porta Sapiens dinobatkan sebagai salah satu dari 3 proyek sosial terbaik di Indonesia pada Beasiswa Indonesia Maju dan kita dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muktih. Oke, jadi keren banget ya Porta Sapiens ini. Ternyata walaupun dibangun dari semangat anak SMA ya, namun bisa membantu banyak anak-anak kecil dan anak-anak yang dalam lingkup agak terpinggirkan hingga sampai dinobatkan sebagai 3 proyek terbaik ya di Beasiswa Indonesia Maju. Oke, kalau gitu boleh tanya dikit nggak soal Porta Sapiens ini namanya terinspirasi dari mana sih? Jadi Porta Sapiens itu sendiri lahir dari 2 kata. Jadi sebenarnya kita nggak tahu nih nama apa yang mau diberikan untuk organisasi kita awalnya. Tetapi karena saya kebetulan bisa sedikit bahasa Latin, jadi saya usulin ke teman-teman, gimana kalau kita pakai katanya nama Porta Sapiens. Jadi Porta itu artinya pintu, Sapiens itu kebijaksanaan. Karena kita kan fokusnya pada literasi, pada pendidikan untuk anak-anak kaum marginal, dan kaum marginal ini kita fokusin pada teman-teman ex pengungsi dari Timor Leste. Nah, untuk mereka, jadi aku saranin gimana kalau kita kasih nama Pintu Kebijaksanaan. Pintu Kebijaksanaan di mana Porta Sapiens ini jadi satu organisasi di mana melalui dia orang-orang masuk ke dalam Porta Sapiens itu dan mereka keluar, mereka membawa kebijaksanaan itu. Dan kita juga punya tagline. Benar. Porta Sapiens punya tagline. Ya, jadi tagline-nya Porta Sapiens itu menerangi jalan menuju kebijaksanaan. Jadi gayanya menerangi jalan menuju kebijaksanaan. Itu tagline Porta Sapiens. Siap, menerangi jalan menuju kebijaksanaan ya. Oke, jadi itu ternyata arti dibalik nama Porta Sapiens ini. Benar banget, jadi sesuai dengan tindakan kerjanya sendiri, benar-benar memberikan pintu bagi anak-anak untuk menuju kebijaksanaannya. Oke, kalau gitu udah tentang prestasi, udah tentang hal-hal yang Kak Reynat bisa laluin sampai saat ini. Kan pasti banyak banget yang kagum ya. Yang kagum pasti banyak banget atas semua prestasi yang udah dijalani hingga saat ini. Tapi pasti banyak juga nih yang bertanya-tanya. Apalagi tadi Kak Reynat sempat bilang kalau belajar sampai larut-larut malam ini bisa sampai sakit ya. Nah, jadi gimana sih caranya bagi waktu untuk pendidikan di sekolah, pendidikan di luar sekolah, dan juga untuk ngurus program itu. Gimana kira-kira pembagian waktunya sehingga tidak ada yang terpinggirkan gitu, tidak ada yang dilalaikan gitu. Gimana sih caranya? Untuk saat ini ya, pembagian waktu aku itu fokus pada 2 hal. Sekolah sama Beasiswa Indonesia Maju. Jadi ini hal prioritas di mana hal ini harus diprioritasin dulu kalau ada hal-hal lain selain kedua hal ini. Jadi kalau ada misalnya tugas dari sekolah atau ada kegiatan dari Beasiswa Indonesia Maju, ini jadi prioritas dulu. Setelah itu kegiatan-kegiatan di luar sekolah dan Beasiswa Indonesia Maju itu aku lakuin kalau ada waktu, misalnya jadwalnya di hari Jumat. Nanti aku pikirin gini, hari Jumat karena pulangnya biasanya jam 12.15 sudah pulang. Karena udah pulangnya jam 12.15 berarti kegiatan katakanlah mau pergi renang. Renangnya sejam cukup. Dari jam 4 sampai jam 5. Setelah dipetakan kayak gitu, tugas-tugas lain yang bisa aku selesain sebelum renang, dibuat dulu. Jadi nantinya waktu renang pulangnya nggak terlalu capek, jadi bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih ringan. Jadi polanya aku tugas-tugas yang berat didahuluin, baru nanti kerjain tugas-tugas yang ringan. Karena biasanya yang berat ini juga memakan lebih banyak waktu. Benar banget, benar. Jadi prioritasnya diatur kayak gitu. Jadi kalau tips dari Kak Reynat yang aku ambil nih ya, kalau kalian mau manajemen waktu dengan baik, yang pertama prioritasin hal yang emang jadi prioritas kalian. Lalu yang kedua, maksimalkan waktu yang kalian milikin. Jadi kalau masih ada waktu selang, tapi kalian bisa melakukan sesuatu yang berbobot, mending dilakuin dulu. Dan
daripada kalian melalaikan waktu, cause time is money, you have to be prepared with that. Jadi jangan disia-siain lah waktunya. Oke, karena tadi fokus ke sekolah ya, dan juga beasiswa Indonesia Maju, Kak Renat sekarang udah di kelas 3 SMA, udah akan menuju jenjang perkuliahan gitu. Dengan beasiswa ini dan juga dengan pemikiran Kak Renat ke depannya, kira-kira jurusan apa yang mau diambil, dan kira-kira ada nggak kesusahan-kesusahan yang dilewatin untuk menuju jenjang berikutnya ini? Kalau aku sendiri ada 2 jurusan yang aku mau ambil. Yang pertama itu Divine Philosophy atau filsafat keilahian, itu yang pertama. Dan yang kedua karena aku orang sains, aku suka sains, jadi aku juga ngambil Earth and Marine Science atau sains kelautan dan kebumian. Wow, bener-bener dengarnya aja merinding ya guys. Jadi kalau kita emang mau memikirkan untuk jenjang kita udah fix untuk 2 hal ini, berarti emang dari sekarang udah harus disiapin ya, harus diprioritasin hal-hal yang membantu kita untuk menuju jenjang berikutnya itu. Begitu banyak pengalaman yang inspiratif banget kalau kalian udah dengerin dari awal nih. Nah ini terakhir ya, sebelum kita tutup untuk sesi kita, kira-kira apa sih pesan atau motivasi bagi siswa-siswi di luar sana ataupun anak-anak di Nusa Tenggara Timur saat ini yang sedang mengejar prestasi mereka atau yang masih lalai-lalai malahan untuk sekolah nih ya istilahnya? Masa muda itu masa yang paling indah. Benar. Tidak ada masa yang lebih indah daripada masa kita sekarang, masa SMA, masa kita menjadi anak muda. Dan masa yang indah ini akan sia-sia kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Masa muda kita itu harusnya bisa menjadi masa di mana kita berkarya paling banyak. Jadi untuk prestasi sendiri, kalau pesan dari saya, raihlah prestasi itu setinggi mungkin. Karena kesempatan kalian muda itu tidak terulang 2 kali. Udah lewat masa SMA nanti baru pikir, oh coba dulu saya SMA kayak gini, coba saya SMA jangan nakal-nakal, atau coba saya SMA ngebuatin sesuatu yang positif atau yang baik, berprestasi. Karena dengan prestasi itu sendiri, kamu yang tadinya mungkin cuman ada di daerah terpencil seperti kita, bukan tanpa mengatakan bahwa NTT itu gimana-gimana, tapi dari wilayah yang terpencil seperti kita bisa mencapai banyak hal yang baru yang ada di luar sana. Karena dengan prestasi itu sendiri, kamu bisa membuka cakrawala-cakrawala yang baru. Kamu bisa melihat hal-hal baru, kamu bisa ketemu dengan orang-orang baru, kamu bisa mengeksplorasi hal-hal baru yang sebelumnya kamu pikir mungkin, oh ini biasa-biasa saja, atau ini mungkin hal yang tidak pernah saya temui. Tapi setelah itu kamu akan belajar dan kamu akan menjadi orang yang lebih terbuka dengan perubahan dan dunia di sekitar kamu. Jadi kalau untuk pesannya sendiri itu kalian jangan sia-siain masa muda kalian, dan masa muda itu benar-benar tempat untuk kalian berkarya, karena benar banget masa SMA tuh nggak datang 2 kali. Aku aja yang baru duduk di bangku kelas 1 SMA benar-benar ngerasain gimana serunya SMA ya. Kalau orang-orang bilang mungkin makin naik kelas tuh malah makin riweh, makin pusing sama pikiran tugas dan lain-lain. Setuju nggak kalau misalnya itu tuh bisa dihilangkan kalau kita enjoy sekolahnya? Ya, setuju. Karena dengan cinta yang besar, kalau kita mencintai sesuatu, akan banyak jalan yang terbuka. Benar sekali. Kalau gitu seru banget obrolan hari ini ya. Tapi karena kita juga terbatasi oleh waktu, maka terima kasih banyak Kak Renat untuk kesediaannya bercerita tentang inspirasi bersama kita di podcast ini. Semoga sukses terus ya ke depannya buat kuliahnya dan lain-lain. Buat teman-teman penonton, jangan lupa follow akun sosial media kami di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan saluran resmi kami biar gak ketinggalan update terbaru dari kami. Saya, Luisa Ganggus. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you di episode berikutnya. Bye-bye.